Shalom. Kita bertemu sekali lagi dalam renungan harian kita 5 April 2022. Murid yang berbuah banyak. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dalam 3 fasa terakhir Mazmur 1 ayat 3 yang menyenaraikan berkat-berkat yang besar yang dijanjikan dalam perkataan pertama Mazmur, 3 berkat ini adalah menakjubkan dan hanya boleh dibekalkan oleh Tuhan yang tidak terbatas. Mazmur 1 ayat 1 sehingga 3 mengajar kita, jika kita menjauhkan diri daripada kata-kata mengkritik manusia dan sebaliknya mengisi minda kita dengan firman Tuhan siang dan malam, dengan itu membawa air yang memberi kehidupan kepada akar rohani kita. Kita akan berbuah pada musimnya. Daun kita tidak akan layu dan apa sahaja yang kita lakukan akan berhasil. Kita sudah pun mengetahui semasa bacaan renungan kebaktian dari 18 sehingga 28 Februari bahwa tujuan kehidupan orang Kristen adalah supaya berbuah dan merupakan salah satu ciri utama yang memisahkan anak-anak Tuhan yang rendah hati dan beriman daripada orang-orang sombong dan tidak percaya di sekeliling mereka. Sekarang kita melihat dengan lebih lanjut dalam Mazmur 1 bahwa pohon yang berbuah banyak memerlukan air untuk bertumbuh dan bahwa air itu ditunjukkan dengan jelas sebagai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 menggemakan pandangan yang sama seperti Mazmur 1 apabila ayat ini berbunyi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terdapat banyak cara untuk kita boleh menyimpan firman Tuhan dalam hati kita siang hari dengan menghafal ayat Alkitab, dengan mendengar musik dan khotbah Kristen yang baik, dan dengan menyimpan dalam telepon bimbit kita hanya perkataan dan musik yang baik untuk mengisi pikiran kita dengan pemikiran yang baik. Akhir sekali kita harus sentiasa ingat bagaimana sepohon pokok bertumbuh. Yesaya 37 ayat 31 mengingatkan kita orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Apabila sepohon pokok ditanam, arah pertumbuhan pertama pokok tersebut adalah ke bawah karena akar-akar pokok mencari air yang memberi kehidupan. Dalam cara yang sama, apabila kita bertumbuh ke dalam Tuhan, kehidupan kita sering ditekan ke bawah dan bukannya ke atas. Sungguh pun kita mungkin dipanggil untuk menderita demi namanya, tetapi kita boleh yakin yang buah itu dihasilkan di atas walaupun kehidupan kita berakar di bawah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berada dalam punya surga, terima kasih Tuhan karena hari yang begitu indah pada hari ini dan juga renungan yang memberi kami satu berkat, satu pembaharuan dalam kerohanian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua yang mengikuti renungan pada hari ini. Amin.